kami berupaya untuk menutup ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Dan kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani kepada saya, ada kesembuhan, keperindahan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai, tapi hal yang terjadi saat ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Pak Johnny G. Plate dijadikan tersangka kasus korupsi BTS. Gak tanggung-tanggung. Menurut Direktur Penyidikan atau Dirdik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kuntadi, nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi BTS ini adalah sebesar 8 triliun rupiah. Hukum harus berjalan. Jadi penanganan Johnny Plate itu sudah sesuai hukum. Karena sebenarnya ini sudah diteliti berulang-ulang. Kan sudah agak lama kan isunya, tapi agak terlambat karena ini diteliti berulang-ulang karena ini beririsan dengan politik. Mahfud MD terima tantangan Surya Paloh terkait aliran dana korupsi Johnny G. Plate. Aliran dana korupsi mantan Menkominfo Johnny G. Plate ke Partai Nasdem akan dibongkar di pengadilan. Hal tersebut dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD saat menjawab soal dugaan aliran dana korupsi Johnny G. Plate ke Partai Nasdem. Mahfud tak mau mendahului pengadilan terkait kasus yang menjerat Johnny G. Plate. Kepastian tersebut disampaikan Mahfud MD setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tentang Kejagung. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud pun meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, ada atau tidaknya aliran dana di dalam proyek itu ke partai politik akan diketahui ketika proses persidangan digelar. Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa dirinya tidak akan membocorkan mengenai hal itu, sekalipun sudah mendapatkan bocoran dari Kejagung. Ia hanya menekankan bahwa proses persidangan kelak dapat diikuti secara terbuka oleh masyarakat. Ia menambahkan pengusutan perkara yang total kerugian negara ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah itu sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal ini sekaligus untuk menepis adanya anggapan bahwa penetapan Plate sebagai salah satu tersangka kental muatan politis. Surya Paloh tentang Kejagung. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mempersilahkan Kejagung untuk mencari adanya aliran dana dugaan korupsi Menkominfo Johnny G. Plate yang mengalir ke partainya. Paloh menekankan Nasdem mendukung Kejagung mengusut aliran dana dugaan korupsi tersebut, sebab Nasdem ingin agar transparansi dilakukan secara menyeluruh. Paloh juga meminta agar aparat penegak hukum memeriksa seluruh unsur yang ada di institusi manapun terkait kasus korupsi ini, termasuk Nasdem. Dia menekankan partainya akan bersikap welcome terhadap Kejagung selaku pihak yang menangani kasus tersebut. Akan tetapi Paloh membiarkan bahwa penegak hukum harus dilakukan tanpa memberi privilege ke pihak tertentu. Jika hal tersebut sampai terjadi, kata Paloh, maka Nasdem akan semakin bersedih. Paloh meyakini Kejagung akan transparan, profesional, dan bebas dari intervensi dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan Plate. Dia berharap kasus ini bebas dari kepentingan politik manapun. Kalau bertanya Nasdem berikan dukungan sepenuhnya, saya bilang totalitas kita akan berikan, menurut Paloh.
Sebelumnya, Kejagung memastikan terus mendalami aliran dana dalam dugaan kasus korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik tertentu. Adapun Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi penyediaan menara Disk Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, dan 4 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Terkait dengan aliran dana ke parpol dan sebagainya, tentu saja saat ini masih kita dalami, ujar Kuntadi di Gedung Kejagung, Jakarta pada Selasa 17 Mei. Kuntadi memastikan bahwa proses pendalaman terkait kasus ini tidak berhenti begitu saja usai Plate ditetapkan sebagai tersangka baru. Sebaliknya, Kuntadi juga memastikan bahwa pihaknya akan menyampaikan kepada publik apabila ditemukan adanya aliran dana dugaan korupsi ke parpol tertentu. Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Kalau nanti ketemu, pasti akan kami sampaikan, kata dia. 2 Sekjen Nasdem tersandung kasus korupsi. Bukan kali pertama Sekjen Partai Nasdem tersandung kasus korupsi. Sebelum Johnny G. Plate, ada Patrick Rio Capella, ex-sekjen dan juga mantan Ketua Umum Partai Nasdem. Patrick ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap proses penanganan kasus bantuan sosial atau Bansos Pemprov Sumatera Utara pada Kamis 15 Oktober 2015. Atas kasus tersebut, Patrick dihukum 1 tahun 2 bulan dan telah bebas murni pada Kamis 22 Desember 2016. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyadari sudah 2 sekjennya yang tersandung kasus korupsi. Surya mengaku tidak bisa menutupi kesedihannya bahwa saat ini Partai Nasdem sedang berduka. Ia juga mendengar keterangan Kapus Penkum Kejagung. Ada pengakuan yang menyatakan Johnny meminta diberikan uang sebesar 500 juta rupiah setiap bulan dari proyek tersebut. Uang tersebut dijelaskan bukan untuk Johnny. Kesedihan Partai Nasdem akan semakin bertambah jika nantinya Kejagung menemukan bukti-bukti lain atas keterlibatan Johnny. Namun Surya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia juga menekankan terlalu mahal tangan Johnny Plate untuk diborgol dalam kapasitasnya sebagai menteri dan sekjen partai. Kita tetap menganut asas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kehilafan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah artinya kehadiran kita sebagai manusia biasa, ujar Surya.